Emas meroket tembus 4.800, guys. Ganas. Harga emas mantap sekali. Bukan naik pelan-pelan, tapi loncat kayak dikejar margin call. Tembus 4.800 itu artinya pasar lagi panik with style. Yuk kita kulik satu persatu penyebabnya. Yang pertama, Parlemen Eropa membekukan perjanjian dagang Amerika-Uni Eropa. Dampaknya ke dolar Amerika Serikatnya gimana? Ya, ini ceritanya gini nih. Jadi biasanya tuh Amerika Serikat dengan Uni Eropa kayak dua sahabat bisnis. Yang satu ngomong, lu produksi, gue beli deh. Lu ekspor, gue senyum deh. Nah, jadi kira-kira gitu. Sekarang malah Parlemen Eropa ngomong, wait a minute ya, tunggu dulu, kita pause dulu. Pasar langsung mikir, kalau dagang macet, growth Amerika Serikat bisa seret dan membuat dolar ya dikit-dikit jadi kurang gagah. Ya karena ditinggal. Efeknya ke market, dolar melemah, investor langsung cari safe haven, emas dipeluk erat kayak bantal pas lagi hujan badai. Ya, pejuang margin kira-kira gitu ya. Jadi begitu dengar perjanjian dagang dibekukan, dolar Amerika Serikat langsung ditinggal kayak ninggalin mantan, ditinggal tanpa kejelasan. Kedua, Bank Sentral Polandia memborong 150 ton emas. 150 ton emas, guys. Ya, dampaknya super bullish untuk emas. Nah, ini nih berita yang kelas beratnya. Bank Sentral Polandia nggak nanya emas mahal nggak ya? Lagi mahal nih, nggak ya? Enggak. Dia langsung bilang gaspol 150 ton. Total cadangan jadi 700 ton ini Polandia. Ya, ini bukan koleksi ya, ini statement politik dan moneter. Artinya apa? Bank sentral nggak percaya kepada fiat sepenuhnya. Dunia makin sadar, pegang emas lebih tenang daripada pegang janji. Karena ada pesan tersirat di sini. Kalau bank sentral aja FOMO emas masa kita yang retail cuma nonton aja. Jadi ya mungkin retail mikirnya gini, nunggu koreksi dikit lah, ya memang bagus ya. Kalau bank sentral ya gas terus, koreksi itu buat yang ragu-ragu gitu ya. Oke, berita ketiga, laporan ADP Amerika Serikat menambah 8.000 pekerjaan per minggu laporan yang lalu. Ya, dampaknya memang secara teori bullish untuk dolar. Secara teori, data tenaga kerja kuat, ekonomi katanya sehat, ekonomi sehat sama dengan dolarnya kuat. Tapi ini konteksnya 4 minggu terakhir di akhir tahun bulan lalu. Nah, jadi kan pasarnya jadi mikir nih, ini kok cuma segini datanya, ini kuat atau cuma kelihatan kuat gitu. Dan masalahnya data bagus tapi nggak cukup buat ngelawan sentimen global. Safe haven masih jadi raja, US dollar kuatnya setengah hati, emas kuatnya sepenuh jiwa. Dan dolar hari ini kayak kopi saset, ada rasanya tapi nggak nendang. Jadi kesimpulannya kenapa emas bisa meroket ke 4.800? Ya karena ketidakpastian geopolitik, ketidakpercayaan pada fiat money, kemudian bank sentral borong emas, US dollar nggak akan cukup kuat buat nahan arus ya. Jadi kalau dunia ribut emas selalu dipanggil, dan di saat dunia debat emas diam tapi naik. Di saat market ribut emas senyum sambil cetak high. Dan ingat ya para pejuang margin, jangan kejar lilin, jangan balas dendam. Ya, balas dendam sama market maksudnya. Dan disiplin itu lebih mahal daripada emas. Demikian dari aku, Fauzi. Sukses buat kalian semua. Selamat pagi.